Ya kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Ada berapa dari Gerindra? Ya dari Gerindra sedikit lah. Tapi ini kan beliau request ada 2 lembaga yang disiapkan lebih awal. Satu Badan Gizi Nasional yang akan menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Yang satu lagi kantor kita, kantor komunikasi kepresidenan. Presiden Jokowi akan kawal transisi pemerintahan dan tegaskan jangan ada riak-riak sampai pemerintahan baru terbentuk. 3 pesan penting Presiden Jokowi di akhir masa kepemimpinannya. Tujuan kita itu sama. Kita ketemu, tidak ketemu di jalan tapi ketemu di perempatan. Sering kali begitu. Prabowo ini lepas dari bayang-bayang itu. Mampu. Yes, pasti. Kan nggak mungkin Prabowo jadi presiden dan hidup dalam bayang-bayangannya. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Bang, soal kabinet bang, kemarin kan abang bilang masih simulasi, Pak Prabowo masih simulasi gitu ya. Sejauh ini progresnya semana bang? Saya juga belum tahu progresnya sampai mana karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kriterianya apa aja sih bang? Dari Gerindra Kalau Golkar kemarin disebut ada 4 nama anggotanya. Kalau di Gerindra ada nama-namanya nggak bang? Ya kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Ada berapa dari Gerindra? Ya dari Gerindra sedikit lah, sedikit nggak apa-apa. Dari Gerindra semuanya alumni Taruna Nusantara bang? Ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Oh, ini soal nama-nama menterinya Pak Prabowo nanti. Jadi sudah ada info kalau di Golkar itu ada 4 ya yang bakal jadi menterinya Pak Prabowo nanti. Tapi di Gerindra itu Pak Dasko tidak menyebutkan spesifik ada berapa orangnya. Apalagi namanya tidak disebutkan spesifik gitu. Tapi kalau untuk nama-nama sebenarnya sudah ada. Cuma ya masih belum bisa disebutkan seperti itu. Nah kalau masalah di kabinetnya Prabowo ini nanti, Pak Prabowo kan menurut informasi akan membentuk zakon kabinet gitu. Jadi orang-orang yang ada di kabinetnya Pak Prabowo akan lebih banyak orang yang ada di bidangnya, orang profesionalnya kayak gitu daripada orang-orang yang mewakili partai lah seperti itu. Ini bakal menarik nih dan kayaknya orang-orang memang sangat-sangat penasaran siapa aja kira-kira yang bakal jadi menterinya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nanti. Pleseo di depan layar maupun di belakang layar, kita kerja betulan. Kebijakan kantor Anda yang baru ini seperti apa nantinya terkhusus menyangkut dengan beberapa hari akhir pemerintahan Pak Jokowi? Ya kalau kantor kita ini mungkin nanti pengguna utamanya tentu di masa Pak Prabowo. Penggunanya yang akan lebih signifikan, pengguna utamanya nanti pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi ini kan beliau request ada 2 lembaga yang disiapkan lebih awal. Satu Badan Gizi Nasional yang akan menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Yang satu lagi kantor kita, kantor komunikasi kepresidenan. Tunggu dulu, ini perlu kita perjelas nih. Artinya jabatan baru ini berikut dengan rencana-rencana kerja Anda itu sebenarnya itu adalah bekerja untuk pemerintahan akan datang. Meskipun sekarang ini secara profesionalnya Anda bekerja untuk presiden yang tersisa beberapa hari lagi. Iya, kita kan bekerja untuk presiden, Bang. Jadi kalau hari ini tentu kita bekerja untuk pemerintahannya Pak Jokowi. Mau kita baru, mau kita lama, tapi kan kita harus langsung bekerja untuk pemerintahan yang melantik kita. Jadi kalau untuk Pak Jokowi kan memang sisa masa jabatannya tidak panjang lagi. Kita juga sambil, ini kan kantor yang benar-benar baru, maksudnya ini bukan jabatan kalau misalnya Menteri Pertanian ganti misalnya. Menteri orangnya bisa ganti tapi infrastrukturnya sudah ada. Kalau ini orangnya baru dengan infrastruktur yang harus dibuat baru juga. Jadi sambil nyusun organisasi, nyusun anggaran, mengajukan hak keuangan dan lain-lain, kita juga sudah harus mulai bekerja untuk menangani berbagai macam isu.
hari kedua atau hari ketiga setelah dilantik kita sudah berhadapan dengan demonstrasi, Bang. Yang kemarin ya, besar Iya, ya. kita sudah berhadapan dengan demonstrasi dan itu kan kita dituntut juga untuk menyikapi itu. On behalf Presiden kita diminta juga untuk menyikapi itu oleh teman-teman media, sikapnya seperti apa. Jadi menurut saya ya kita nggak milih-milih, Bang. Kalau hari ini kita bekerja untuk Pak Jokowi, nanti berikutnya kantor ini tentu akan lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu kan di depan layar. Tapi di belakang layarnya adalah tadi sudah dikatakan bahwa akan sebenarnya agendanya itu adalah agenda presiden yang akan datang. Belakang layarnya seperti itu. Tapi sama aja, Bang. Belakang layar depan layar sama ini yang kita kerjakan, Bang. Kita bekerja untuk Pak Jokowinya juga bukan lip service, kita bekerja betulan untuk Pak Jokowi. Ini kayaknya sama seperti yang diprediksikan Mr. Q nih kayaknya. Jadi Mr. Q itu pernah ngomong kalau ini kan yang dibawa oleh Pak Prabowo kan berkelanjutan ya. Berkelanjutan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ya. Nah, Mr. Q itu udah pernah ngomong kalau ada kemungkinan nih nanti di akhir jabatannya Pak Jokowi ini sudah mulai sinkronisasinya itu untuk mempercepat sinkronisasi itu membentuk atau memasukkan orang-orang yang berkemungkinan akan lanjut di periodenya Pak Prabowo nanti gitu. Dan ini terbukti juga dari dibangunnya salah satu bagian namanya PCO ya. PCO di mana ini ada Bung Hasan Nasbi juga. Kemarin waktu dibentuknya ini PCO ini banyak yang kayak komentar gitu. Kayak komentarnya tuh ngapain sih di akhir jabatannya Pak Jokowi itu justru Pak Jokowi banyak ulah lah ibaratnya seperti itu. Mulai reshuffle kabinet yang tiba-tiba diganti tadi menterinya padahal ini tinggal waktu itu tinggal 2 bulan ya 2 bulan terus habis itu sekarang ada lagi ya Pak Jokowi reshuffle kabinet menteri yang memang mundur karena maju di pilkada ini terus dibangunnya PCO ini banyak lah orang-orang itu berpikiran kalau Pak Jokowi itu terlalu banyak ulah gitu loh di akhir jabatannya padahal ini tadi dijelaskan oleh Bung Hasan Nasbi ini itu merupakan usulannya dari Pak Prabowo berarti kan memang ini salah satu bentuk dukungannya Pak Jokowi di sinkronisasi ini. Makanya dibentuklah ini supaya nanti di Pak Prabowo setelah dilantik bisa langsung bekerja tidak usah terlalu ribet kayak perihal masalah bangun ini kayak gitu ya. Masalah masih belum ada PCO terus harus mulai dari nol lagi. Nggak perlu kayak gitu. Presiden Jokowi akan kawal transisi pemerintahan dan tegaskan jangan ada riak-riak sampai pemerintahan baru terbentuk. Pernyataan tegas Presiden Jokowi ini merupakan komitmennya dalam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan selama masa transisi menuju pemerintahan baru Indonesia. Selain itu juga, komitmen Presiden Jokowi dalam mengawal transisi pemerintahan ini juga mencerminkan dedikasinya untuk menjaga integritas demokrasi dan kelangsungan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Transisi pemerintahan yang tertib dan damai dapat menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas nasional. Sehingga, Presiden Jokowi dapat memastikan program-program strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan hilirisasi sumber daya, dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru tanpa hambatan. Untuk itu, mari kita semua bersatu untuk mengawal seluruh proses transisi pemerintahan Indonesia, demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kali ini aku yakin dan percaya kalau Pak Jokowi itu mengawal transisi pemerintahan ya terbukti dari dibangunnya tadi usulan dari Pak Prabowo terus diasisi oleh Pak Jokowi mulai dibangun di masa periodenya Pak Jokowi di akhir jabatannya ya meskipun banyak orang yang mencemooh menghina menuduh Pak Jokowi tidak tapi Pak Jokowi tidak memperdulikan itu dan tetap pada langkahnya untuk mendukung mengawal transisi pemerintahan. Ya mungkin orang-orang yang sudah menghujat sebelumnya itu tidak tahulah tujuannya itu kesini gitu kan. Ya semoga orang-orang yang sebelumnya menghujat ya, tolong lihat video ini ya supaya kalian lebih paham lagi, lebih tahu lagi. Seperti itu. 3 pesan penting Presiden Jokowi di akhir masa kepemimpinannya. 1. Presiden Jokowi meminta jangan membuat kebijakan yang ekstrim, utamanya yang berkaitan pada hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas dan menimbulkan gejolak. 2. Presiden Jokowi meminta jajarannya agar menjaga daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan, keamanan, dan ketertiban. 3. Mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pastikan transisi pemerintah berjalan efektif,
Bahkan jika diperlukan perumusan kebijakan baru segera dibuat agar pemerintah baru setelah dilantik bisa segera bekerja dan berlari kencang. Semoga melalui 3 pesan ini, masa transisi kepemimpinan Indonesia dapat berjalan aman dan lancar. Relasi kami dengan PDIP kan bagus, baik, lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tetapi seringkali tujuan kita itu sama. Kita tidak ketemu di jalan, tapi ketemu di perempatan. Seringkali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu lebih merupakan cara bagaimana suatu tujuan mulia itu dicapai. Kira-kira begitu. Tapi Gerindra sendiri mengharapkan PDIP ikut bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran atau Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti lebih efektif, situasi politik lebih kondusif, kerukunan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan partai politik sebanyak-banyak mungkin akan kita rangkul, akan kita dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif, yang lebih baik, supaya pemerintahannya bisa lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, ada pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis, dan lebih yakin menata masa depan. Nah ini nih, ini yang lagi digoreng orang-orang ya, yang lagi digoreng orang-orang soal kabinetnya Pak Prabowo nanti ya. Kita kembali ke kabinet lagi nih kali ini. Jadi ada orang-orang yang bertanya-tanya nih, kira-kira kemungkinan, apakah ada kemungkinan PDIP itu bakal gabung pemerintahan? Apalagi kemarin baru aja tuh di acara apa ya itu, Mbak Puan sama Pak Pramono Anung itu ngobrol bareng Pak Prabowo dan kayaknya asik banget nih obrolannya. Ya, terus ada lagi nih info mengenai pertemuan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo yang katanya akan terjadi sebelum pelantikan nanti. Berarti ya 1 bulanan inilah akan terjadi pertemuan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo. Makanya dari sini tuh orang-orang kayak membangun narasi kalau ada kemungkinan PDIP itu untuk gabung di pemerintahan, dan sepertinya ini merupakan langkahnya dari Pak Prabowo untuk bisa lepas dari Pak Jokowi. Ada lagi yang membangun kalau ini salah satu hal yang membuktikan kalau Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi sudah retak gitu, supaya ini bisa masuk ke dalam pemerintahan. Ya banyak narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang ya tujuannya ini. Padahal dari awal kayaknya ya, dari awal itu Pak Prabowo sudah mengatakan akan merangkul lawan-lawannya gitu loh. Kalau memang mau dan mau bergabung ya, mau dirangkul ya ayo gitu. Pak Prabowo tidak pernah membatasi itu. Tapi kenapa narasi-narasi ini terus dibangun? Dan sampai detik ini pun ketika kayak tadi ada statementnya dari Sekjen Gerindra, ya tuh pasti nanti digiringnya ke sana lagi gitu loh. Oh ini jadi salah satu contoh juga. Pak Presiden terpilih. Monggo ibu ini mau beli bebas. Ya bebas. Ibu mau ibu. Sama aja dah ya. Tidakkah ku hanya untuk engkau, tiada dusta, sumpahku cinta. Ini nih salah satu contoh lagi yang digiring ke mana-mana gitu loh, soal Pak Prabowo yang enggan menolak ajakannya Pak Presiden untuk duduk bareng di ini waktu di IKN kemarin. Gimana ya ngejelasinnya? Soal adab Pak Prabowo itu luar biasa banget ya. Pak Prabowo menolak itu bukan kok berarti hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu tidak baik-baik aja, retak kayak gitu, bukan. Karena di situ Pak Prabowo pasti merasa ada orang yang lebih pantas ya untuk duduk waktu itu di sebelahnya Pak Jokowi gitu. Makanya Pak Prabowo memilih untuk duduk di belakangnya Pak Jokowi gitu loh. Ya karena Pak Prabowo juga merasa gitu, menyadari juga posisinya tuh di mana. Kan soal hal itu dari dulu Pak Prabowo sudah sangat luar biasa gitu ya. Masalah adab, etika, terus bahkan soal lewat di karpet merah pun kalian pasti pernah lihat lah ya. Pak Prabowo tidak pernah berjalan di karpet merah selama Pak Prabowo itu menjabat ya sebagai
Menteri Pertahanannya di eranya Pak Jokowi. Bahkan sebelum itu ya, Pak Prabowo tidak pernah melewati karpet merah kecuali di beberapa waktu terakhir ketika Pak Prabowo sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih ya. Terus mewakili Pak Jokowi ketika kunjungan ke luar Indonesia, ke luar negeri, itu baru tuh Pak Prabowo mau untuk menginjakkan kakinya di karpet merah. Tapi entah kenapa nih orang-orang tuh melihat hal-hal semacam ini tuh seperti dimanfaatkan untuk digiring ke sana ke sini kayak gitu loh. Prabowo ini lepas dari bayang-bayang itu. Mampu. Yes, pasti. Kan nggak mungkin Prabowo jadi presiden dan hidup dalam bayang-bayangnya. Kalau kita lihat personality dari Pak Prabowo yang selalu ada semacam decisiveness, dia mesti menentukan. Ya kita bisa, iya, tapi Prabowo bilang kan dia murid, iya politik itu kan yang dia ucapkan nggak harus dia lakukan nanti kan. Jadi poin-poin itu sebetulnya yang membuat kita menduga Jokowi tahu juga psikologi Prabowo, karena itu tadi dia pasang di duluan. Kan dia berebut masang orang kan antara Prabowo dan Jokowi di dalam pseudo kabinet ini kan. Tetapi peristiwa hari ini makin memastikan bahwa Prabowo akhirnya mengerti bahwa dia harus mengambil alih keadaan situasi secepat-cepatnya. Mengambil alih itu dalam arti apa, Bang? Ya saya sengaja pakai kata itu supaya ditanyakan mengambil alih kan, itu bisa pelan-pelan. Tapi tentu di dalam tradisi demokrasi mengambil alih artinya Prabowo tahu bahwa dia sudah elected. Bung Rocky lagi. Kalian deh yang komentar, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dong teman-temanku. Sepertinya informasi kita hari ini menarik semuanya ya. Kira-kira gimana nih pendapat kalian? Aku pasti akan selalu menunggu pendapat kalian di kolom komentar karena aku suka banget baca komentar-komentar dari kalian gitu ya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja teman-teman, karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya nih supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.